Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo semuanya, halo teman-teman. Pada kegiatan pagi hari ini kita akan fokus dalam membudidayakan cabai keriting ya kan kawan. Dimana pada video sebelumnya sudah saya sampaikan kondisi cabai keriting kami ya melalui video shot, dan ini kondisi saat ini ya. Kondisi saat ini cabai keriting kami alhamdulillah untuk segi pertumbuhannya, tanaman cabai keriting kami itu cukup cepat untuk segi pertumbuhan, yaitu diperlihatkan dari tinggi tanaman, lalu tunasnya ini banyak tunas air yang pada bermunculan, bunganya ya ini segi perkembangannya, bunganya juga alhamdulillah cukup banyak ya, dan sebagian sudah belajar berbuah. Tapi kalau untuk daunnya alhamdulillah lebar-lebar ya, untuk pertumbuhan daunnya lebar-lebar, tunasnya, cabangnya sudah mulai merajuk ke atas ya kan kawan. Artinya tanaman cabai ini alhamdulillah untuk segi budidaya atau segi keberlangsungan hidupnya sudah cukup bagus. Nah, pada kali ini kan kawan, kegiatan kami ya akan melakukan perempelan tunas yang kedua kalinya. Nah, perempelan tunas yang kedua kalinya itu kapan? Yaitu sebelum dilakukannya namanya pemupukan kan kawan. Nah, sebelum dilakukan pemupukan, alangkah baiknya kita lakukan perempelan tunas. Seperti biasa, perempelan tunas kita lakukan tujuannya sebenarnya adalah menfokuskan unsur hara yang diberikan pada tanaman cabai kita ya, agar apa? Agar tanaman cabainya bisa memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang bisa maksimal dan sesuai yang kita harapkan, semacam itu. Nah, saya ambil contoh tanaman cabai ini ya, yang mudah dalam menerangkannya. Nah, ini perempelan tunas kita lakukan ini pada bagian cabang, di bawah cabang yang dua ini kan. Nah, ini kan cabangnya ya. Di bawah cabang ini itu ada tunas yang sedang bermunculan, kecil-kecil semacam ini. Nah, ini alangkah baiknya kita rempel, kita bersihkan sebelum dilakukan pemupukan. Nah, tunas-tunas kecil semacam ini itu sebenarnya kita rempel, kita bersihkan agar tanamannya fokus ya, fokus untuk satu batang saja, biar unsur haranya nanti fokus ke cabang yang ke atasnya ya, bagian atasnya semacam itu. Dan nantinya kalau tunas kita rempel ini kita lakukan agar apa? Agar nanti kalau sudah satu batang, perawatannya enak kan kawan. Tinggal kita bersihkan semacam ini, dan pemupukannya tidak terlalu rumit. Karena mengapa? Karena kalau misalnya di bawah sini ada tunas, contohnya kayak gini. Kita perlihatkan. Nah, ini adalah contoh tunas cabai ya, yang bagian bawah kayak gini. Kita jika muncul tunas nanti sepengalaman kami, pemberian pupuknya dalam bentuk cair atau bentuk kocor ke lubang tanam itu agak ribet ya kan kawan, semacam itu. Nah, beda lagi kalau fokus satu batang semacam ini. Nah, semacam itu. Lalu yang kedua, selain ribet dalam teknis budidaya yaitu pemupukan, yang kedua yaitu memperkokoh ya kan kawan. Jika ini kita fokuskan satu batang kayak gini, itu harapannya satu batang ini bisa tumbuh besar secara diameternya, dan secara kekuatannya itu bisa kuat terhadap guncangan angin. Nah, harapannya semacam itu, karena ketika kuat terhadap guncangan angin, tanamannya bisa kokoh berdiri ya kan, ketika diserang serangan angin lah semacam itu, atau
kondisi cuaca yang tidak menentu semacam itu kan kawan. Dan selanjutnya fokus batang dibuat semacam ini yaitu menghindari terjadinya kondisi lembab. Nah, ketika kondisi semacam ini ya, fokus satu batang kayak gini, itu jika terkena angin atau terkena cuaca kondisi hujan, itu kelembapannya cukup tinggi kan kawan. Kelembapan tinggi itulah yang kami khawatirkan ya, semisal ada hujan secara mendadak, cuaca yang secara mendadak, atau ya karena perubahan cuaca yang tidak menentu semacam ini. Nah, itu nantinya jika kondisinya terlalu lebat dan lembab, itu menjadikan biasanya cabenya mudah terserang, namanya patek ya kan kawan, semacam itu. Jika sudah terserang kayak gitu, yang kita khawatirkan, yang kita takuti, nantinya cabenya tidak ada nilai harga jualnya kan kawan. Karena cabai keriting ini berbeda dengan cabai rawit ya. Kalau cabai rawit meskipun patek ya masih ada yang membeli ya kan kawan, semacam itu ya, walaupun terkadang ya cuma ya ngikut aja ya kan kawan, ngikut dari si pembelinya. Karena ya daripada dibuang, kalau belum balik modal ya kita manfaatkan agar balik modal kan. Karena kalau tidak budidaya cabai tidak semacam itu, terkadang itu kalau pas menemukan harga yang murah, harga jual cabai yang murah, nah itu biasanya para petaninya rugi kan kawan. Nah, ketika rugi, yang terjadi ya adalah para petani tidak bisa membudidayakan. Sedangkan dalam membudidayakan cabai ya, cabai tersebut mereka dipergunakan untuk kepentingan keluarganya. Nah, itu yang agak sulit ya kan kawan, semacam itu. Oleh sebab itu di sini ya cabai itu ya, kalau cabai rawit entah yang patek maupun yang tidak, itu laku semua, semacam itu kan kawan. Dan di sisi lain para pembelinya yang berupa warung-warung bakso, warung-warung soto semacam itu kan, nah itu ya juga tidak mau rugi. Karena jika menggunakan cabai yang kualitasnya bagus, itu biasanya para penjual bakso maupun soto itu terkadang rugi. Karena ya tahu sendirilah pelanggannya kalau memakan cabai ya cukup banyak, semacam itu kan kawan. Nah, oleh sebab itu kalau cabai rawit masih laku, tapi kembali lagi kita fokuskan cabai keriting. Nah, kalau cabai keriting ketika sudah harganya kayak gitu ya, tidak dalam artian tidak mahal, dan di sisi lain banyak yang patek. Nah, itu yang menjadikan permasalahan yang paling berat di cabai keriting. Dikarenakan cabai keriting sendiri tidak laku kan kawan jika cabainya terkena patek, semacam itu kan kawan. Karena cabai keriting ini kan kawan, stok di pasaran biasanya banyak, tapi kalau untuk saat ini ya sedikit kan kawan. Harganya mahal, melebihi cabai rawit. Tapi sepengalaman dan sepanjang kita mempelajari dan menganalisa si cabai keriting ini, biasanya harganya di bawah cabai rawit kan, rata-rata semacam itu. Dan alhamdulillahnya ya ini cabai kita sudah mulai pada belajar berbuah, dan sudah beberapa menghasilkan buah yang meskipun ya belum layak untuk dilakukan pemanenan, semacam itu kan kawan. Dan pada video kali ini ya, kita fokuskan untuk satu batang ini cabai, satu batang cabai ini ya tujuannya yaitu menghindari dari serangan penyakit akibat cuaca yang begitu lembab.
Dan oke kan itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan mengenai kegiatan pagi hari ini. Semoga kawan-kawan bisa mengambil hikmahnya, manfaatnya, dan yang jelas kawan-kawan bisa meningkatkan teknis budidaya kawan-kawan agar hasilnya lebih maksimal. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.